Mesoamerika adalah sebuah kawasan kebudayaan yang membentang dari bagian tengah dan selatan Meksiko hingga wilayah Honduras Barat dan El Salvador Barat. Kawasan ini merupakan tempat lahirnya berbagai peradaban besar yang memiliki sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sangat kompleks jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sejarah Mesoamerika terbentang ribuan tahun, dimulai dari masa prasejarah ketika manusia pertama mendiami wilayah tersebut, hingga puncaknya dengan peradaban besar seperti Olmec, Maya, Teotihuacan, Zapotec, Mixtec, Toltec, dan Aztec. Kehidupan manusia di Mesoamerika dimulai sejak ribuan tahun yang lalu ketika kelompok pemburu dan pengumpul tiba di wilayah tersebut. Mereka hidup dengan berburu hewan dan mengumpulkan tanaman liar. Seiring berjalannya waktu, penduduk mulai mengenal pertanian sederhana dengan menanam jagung, kacang, cabai, dan labu. Penemuan sistem pertanian ini menjadi tonggak penting karena jagung kelak menjadi makanan pokok dan inti dari budaya Mesoamerika. Pertanian memungkinkan terbentuknya pemukiman tetap yang kemudian berkembang menjadi pusat komunitas dan cikal bakal kota. Olmec sering disebut sebagai peradaban pertama yang muncul di Mesoamerika. Peradaban ini berkembang sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga 400 sebelum Masehi di daerah pesisir Teluk Meksiko, terutama di wilayah Veracruz dan Tabasco. Olmec dikenal dengan karya seni patung kepala raksasa dari batu basalt yang menggambarkan pemimpin mereka. Selain itu, Olmec juga mewariskan banyak unsur budaya yang kelak memengaruhi peradaban lain di Mesoamerika. Sistem kalender, pengetahuan astronomi, ritual keagamaan, dan bahkan bentuk tulisan sederhana diperkirakan telah dimulai sejak masa Olmec. Karena perannya yang mendasar, Olmec sering dijuluki sebagai peradaban induk Mesoamerika. Setelah kemunduran Olmec, lahir peradaban kota besar bernama Teotihuacan, yang mencapai puncaknya antara tahun 100 hingga 600 Masehi. Teotihuacan terletak di lembah Meksiko dan menjadi salah satu kota terbesar di dunia pada masanya dengan populasi yang diperkirakan mencapai lebih dari 100.000 jiwa. Kota ini terkenal dengan bangunan megah seperti piramida matahari, piramida bulan, dan jalan raya para dewa. Teotihuacan memiliki sistem perdagangan yang luas dan menjadi pusat ekonomi, politik, dan budaya yang berpengaruh terhadap seluruh Mesoamerika. Walaupun hingga kini masih banyak misteri mengenai asal-usul dan jatuhnya Teotihuacan, peninggalannya menunjukkan tingkat organisasi sosial yang tinggi. Peradaban Maya adalah salah satu peradaban paling terkenal dari Mesoamerika yang berkembang di wilayah Meksiko Selatan, Guatemala, Belize, Honduras, dan El Salvador. Peradaban Maya mulai berkembang sejak 2000 sebelum Masehi, namun mencapai masa keemasan pada periode klasik sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi. Maya terkenal dengan pencapaiannya di bidang ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, seni, dan arsitektur. Mereka membangun kota besar seperti Tikal, Palenque, Copan, dan Calakmul yang penuh dengan kuil, piramida, dan istana. Maya juga mengembangkan sistem tulisan hieroglif yang kompleks dan sistem kalender yang sangat maju. Mereka mampu menghitung pergerakan benda langit dengan presisi yang mengagumkan. Kehidupan Maya sangat dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan kepada dewa. Mereka melaksanakan berbagai upacara keagamaan, termasuk pengorbanan manusia yang diyakini sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kosmos. Setelah periode klasik berakhir, banyak kota Maya ditinggalkan. Walaupun begitu, beberapa kota tetap bertahan hingga kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16. Di wilayah Oaxaca berkembang peradaban Zapotec dan kemudian Mixtec. Zapotec dikenal sebagai pendiri kota Monte Alban, salah satu pusat urban tertua di Mesoamerika. Kota ini menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya yang penting.
Zapotec mengembangkan sistem tulisan sendiri yang dipahatkan pada batu dan dikenal sebagai salah satu sistem tulisan tertua di benua Amerika. Setelah kemunduran Zapotec, bangsa Mixtec mengambil alih dominasi di wilayah tersebut. Mixtec terkenal dengan karya seni logam dan kodeks bergambar yang menceritakan silsilah dan sejarah penguasa mereka. Toltec adalah peradaban yang berkembang di utara Meksiko sekitar abad ke-10 hingga abad ke-12 Masehi. Ibu kota mereka adalah kota Tula yang dihiasi dengan patung batu prajurit raksasa yang disebut Atlantean. Toltec sering dipandang sebagai peradaban yang memberikan inspirasi budaya dan militer bagi bangsa Aztec. Mereka dikenal sebagai bangsa penakluk yang memperluas pengaruh ke berbagai wilayah. Unsur keagamaan Toltec banyak mengaitkan diri dengan dewa Quetzalcoatl, dewa ular berbulu yang kelak menjadi salah satu dewa paling penting dalam tradisi Mesoamerika. Aztec adalah salah satu peradaban terakhir yang berkembang di Mesoamerika sebelum kedatangan bangsa Spanyol. Mereka berasal dari kelompok pengembara yang kemudian mendirikan kota Tenochtitlan pada tahun 1325 Masehi di tengah Danau Texcoco. Kota ini berkembang menjadi salah satu kota terbesar di dunia dengan sistem kanal, jalan layang, dan pasar yang mengagumkan. Aztec membangun kekaisaran luas yang menguasai hampir seluruh Meksiko, tengah melalui penaklukan militer dan sistem upeti. Kehidupan sosial dan politik Aztec sangat teratur dengan penguasa agung yang disebut Hueytlatoani. Kepercayaan agama Aztec berpusat pada banyak dewa, terutama dewa matahari dan perang. Untuk menyenangkan para dewa dan menjaga dunia agar tidak hancur, Aztec melakukan ritual pengorbanan manusia dalam skala besar. Walaupun terkenal kejam dalam praktik keagamaannya, bangsa Aztec juga menghasilkan seni, sastra, dan arsitektur yang menakjubkan. Mereka memiliki sistem pendidikan yang terorganisasi dan kalender yang terperinci. Pada awal abad ke-16, bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Hernán Cortés tiba di Meksiko. Mereka menemukan peradaban Aztec yang megah namun penuh dengan ketegangan politik karena banyak wilayah taklukan yang tidak puas terhadap pemerintahan pusat. Cortés berhasil membangun aliansi dengan beberapa suku yang menentang Aztec. Setelah melalui peperangan sengit, pada tahun 1521 Tenochtitlan jatuh ke tangan Spanyol. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Aztec dan permulaan kolonialisme Eropa di Mesoamerika. Meskipun banyak aspek dari peradaban Mesoamerika dihancurkan oleh penjajahan, warisan budaya mereka tetap bertahan. Bahasa, seni, arsitektur, mitologi, dan tradisi masih hidup dalam masyarakat keturunan asli hingga saat ini. Peninggalan berupa piramida, prasasti, dan kodeks memberikan gambaran tentang kehidupan yang sangat maju pada masa itu. Ilmu pengetahuan mereka, terutama dalam bidang matematika dan astronomi, masih dipelajari hingga kini. Konsep tentang jagung sebagai pusat kehidupan juga tetap menjadi simbol identitas budaya di Mesoamerika modern. Peradaban Mesoamerika bukan hanya dikenal karena bangunan piramida megah, kalender, dan sistem politiknya. Kehidupan sosial serta budaya masyarakatnya memiliki keunikan yang sangat kompleks. Dalam masyarakat Mesoamerika, setiap lapisan sosial memiliki peran dan kewajiban tertentu yang mendukung kelangsungan komunitas, kota, dan kerajaan. Struktur sosial masyarakat Mesoamerika terbagi secara hierarkis. Di puncak terdapat kaum bangsawan, raja, dan pendeta yang memegang kekuasaan politik dan keagamaan. Mereka dianggap sebagai wakil para dewa di bumi. Di bawahnya terdapat para prajurit dan pejabat administrasi yang mengatur pemerintahan serta sistem hukum. Golongan berikutnya adalah pedagang, pengrajin, dan petani. Petani memiliki peranan sangat penting karena merekalah yang menghasilkan makanan pokok berupa jagung, kacang, dan labu. Pada lapisan paling bawah terdapat budak yang biasanya berasal dari tawanan perang atau orang yang terlilit hutang.
Walaupun dianggap rendah, budak dalam budaya Mesoamerika tetap memiliki hak tertentu dan dapat memperoleh kebebasan. Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat Mesoamerika. Perkawinan dianggap penting, tidak hanya sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai ikatan antar keluarga dan sarana memperkuat kedudukan sosial. Anak-anak dididik sejak kecil untuk membantu keluarga, belajar bercocok tanam, membuat kerajinan, atau mempersiapkan diri menjadi prajurit. Perempuan memegang peranan penting dalam rumah tangga, terutama dalam menyiapkan makanan, menenun kain, dan mendidik anak-anak. Meskipun sebagian besar perempuan hidup di ranah domestik, ada juga yang terlibat dalam perdagangan dan aktivitas keagamaan. Pendidikan dalam peradaban Mesoamerika cukup maju. Bangsa Maya dan Aztec misalnya memiliki sistem pendidikan yang terorganisasi. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan pendidikan sesuai perannya. Anak laki-laki diajarkan seni berperang, pertanian, serta keterampilan kerja, sedangkan anak perempuan dididik dalam hal menenun, memasak, dan urusan rumah tangga. Di kalangan bangsawan, anak-anak belajar menulis, membaca, memahami astronomi, hukum, sejarah, serta ritual agama. Sekolah khusus seperti Kalmekat pada masyarakat Aztec berfungsi untuk mendidik calon pemimpin, pendeta, dan prajurit elit. Sementara itu, Tlaxcala adalah sekolah untuk rakyat biasa yang mempersiapkan mereka menjadi prajurit dan pekerja terampil. Seni dan arsitektur Mesoamerika sangat beragam dan mencerminkan kepercayaan mendalam terhadap dunia spiritual. Piramida, kuil, dan istana dibangun dengan ukuran megah dan dihiasi dengan relief, lukisan dinding, serta patung yang menggambarkan dewa, penguasa, dan adegan ritual. Seni patung Olmec dengan kepala raksasanya, seni ukir Maya dengan hieroglif, serta patung prajurit Toltec adalah contoh keindahan artistik yang masih bertahan hingga kini. Kerajinan tangan berupa keramik, tekstil, dan perhiasan emas juga menunjukkan keterampilan tinggi para pengrajin. Lukisan dalam kodeks berfungsi tidak hanya sebagai seni, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan sejarah, mitologi, dan silsilah penguasa. Ekonomi Mesoamerika sangat bergantung pada pertanian. Jagung adalah tanaman utama yang dianggap sebagai anugerah dewa dan menjadi makanan pokok hampir seluruh penduduk. Selain jagung, mereka menanam kacang, cabai, labu, kakao, kapas, dan tanaman obat. Sistem irigasi, terasering, dan cinampa atau ladang terapung di danau merupakan inovasi penting untuk menunjang hasil pertanian. Perdagangan juga memegang peranan penting. Para pedagang atau Pochteka dalam masyarakat Aztec tidak hanya berdagang, tetapi juga berfungsi sebagai mata-mata dan diplomat. Barang-barang yang diperdagangkan meliputi kakao, obsidian, garam, kapas, perhiasan, dan bulu burung berwarna indah. Pasar besar seperti yang ada di kota Tlatelolco mempertemukan ribuan pedagang dari berbagai daerah. Agama memegang peranan utama dalam kehidupan masyarakat Mesoamerika. Mereka menganut kepercayaan politeistik dengan banyak dewa yang mewakili unsur alam, matahari, hujan, pertanian, dan perang. Dewa Quetzalcoatl atau ular berbulu adalah salah satu dewa paling penting yang dipuja di banyak peradaban. Tlaloc adalah dewa hujan, Huitzilopochtli adalah dewa matahari dan perang. Sedangkan Itzamna dan Kukulkan adalah dewa penting dalam tradisi Maya. Ritual keagamaan dilakukan untuk menjaga keseimbangan kosmos. Upacara melibatkan tarian, nyanyian, doa, dan pengorbanan. Pengorbanan manusia, meskipun terdengar kejam bagi masyarakat modern, diyakini sebagai cara untuk memberi makan para dewa agar dunia tetap berjalan. Para pendeta memegang kendali dalam ritual dan dianggap sebagai perantara antara manusia dan dewa. Kalender keagamaan digunakan untuk menentukan waktu yang tepat dalam melakukan upacara. Bangsa Mesoamerika memiliki pengetahuan yang sangat maju di bidang astronomi dan matematika. Kalender Maya adalah salah satu sistem kalender paling kompleks dan akurat yang pernah ada. Mereka dapat menghitung siklus matahari,
bulan, dan planet dengan ketelitian tinggi. Konsep angka 0 yang digunakan oleh bangsa Maya menunjukkan tingkat kemajuan matematika mereka. Observatorium astronomi didirikan untuk mempelajari langit dan digunakan untuk menentukan musim tanam serta waktu ritual. Salah satu aspek budaya Mesoamerika yang terkenal adalah permainan bola yang disebut ulama oleh bangsa Maya dan Tlachtli oleh bangsa Aztec. Permainan ini dimainkan di lapangan khusus dengan dinding tinggi. Bola terbuat dari karet padat dan para pemain berusaha memantulkan bola menggunakan pinggul, paha atau lengan tanpa menggunakan tangan atau kaki. Permainan ini bukan hanya hiburan tetapi juga memiliki makna keagamaan yang mendalam. Dalam beberapa kasus, permainan ini berakhir dengan pengorbanan manusia sebagai bagian dari ritual. Kehidupan sehari-hari masyarakat Mesoamerika dipenuhi dengan kegiatan bertani, berdagang, dan melaksanakan ritual. Rumah mereka biasanya terbuat dari bahan sederhana seperti tanah liat, batu, atau jerami. Makanan pokok terdiri dari tortilla jagung, kacang, cabai, dan coklat dari kakao. Minuman coklat dalam bentuk cair bahkan dianggap sebagai minuman para bangsawan. Pakaian dibuat dari kapas atau serat agave dan dihias dengan pewarna alami. Musik dan tarian juga menjadi bagian penting dalam setiap upacara maupun hiburan masyarakat. Sejarah Mesoamerika adalah kisah tentang bagaimana manusia mampu menciptakan peradaban maju di wilayah yang penuh tantangan geografis. Mereka membangun kota megah, menciptakan sistem tulisan, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta melahirkan seni dan arsitektur yang mempesona. Walaupun banyak aspek kehidupan mereka dihancurkan oleh kolonialisme, warisan budaya Mesoamerika tetap hidup dalam tradisi, bahasa, dan identitas masyarakat asli hingga saat ini. Peninggalan mereka tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga sumber pengetahuan yang berharga tentang kemampuan dan keagungan manusia di masa lampau. Ketika berbicara tentang Mesoamerika, seringkali pembahasan hanya terfokus pada interaksi mereka dengan bangsa Spanyol. Namun sejatinya, peradaban Mesoamerika memiliki posisi penting dalam mosaik sejarah dunia. Kebudayaan yang mereka bangun sejajar dengan kebudayaan besar lain di Timur Tengah, Asia, Afrika, dan Eropa. Walaupun terpisah samudra luas dari dunia lama, perkembangan masyarakat di Mesoamerika menunjukkan pola yang mirip. Munculnya pertanian, terbentuknya kota, lahirnya sistem tulisan, serta berkembangnya struktur pemerintahan dan agama. Sebelum penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa, Mesoamerika tidak memiliki hubungan langsung dengan dunia lama. Namun, ada catatan dari sebagian ilmuwan Muslim yang menyinggung tentang keberadaan daratan jauh di barat Samudra Atlantik. Beberapa penulis Muslim dari era keemasan Islam mencatat kemungkinan adanya negeri misterius yang hanya bisa dicapai dengan berlayar jauh melintasi laut. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan sejarawan modern mengenai apakah para pelaut Muslim pernah mencapai benua Amerika sebelum kedatangan bangsa Spanyol. Beberapa catatan kuno dari Andalusia misalnya menyebut adanya pelaut Muslim yang berlayar ke arah barat jauh sebelum Christopher Columbus. Walaupun bukti arkeologis langsung masih lemah, gagasan ini memperlihatkan betapa luas cakrawala pengetahuan para cendekiawan Muslim. Mereka menyadari bahwa bumi ini lebih luas daripada batas wilayah yang dikenal pada masa itu. Para ilmuwan Muslim abad pertengahan tidak secara langsung mengenal Mesoamerika, tetapi mereka memiliki konsep tentang bangsa-bangsa jauh di luar wilayah Islam. Pengetahuan mereka tentang geografi dunia diperoleh dari pengamatan, perjalanan, dan terjemahan naskah kuno. Beberapa karya seperti yang ditulis oleh Al-Masudi, Al-Idrisi, dan Ibnu Khaldun menunjukkan minat yang besar terhadap geografi dan sejarah bangsa lain. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, keberadaan peradaban besar seperti Maya atau Aztec menunjukkan tanda kebesaran Allah yang menganugerahkan kemampuan luar biasa kepada manusia di berbagai belahan bumi.
Meskipun tidak mendapatkan wahyu Islam, masyarakat Mesoamerika mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan struktur sosial yang kompleks. Hal ini sesuai dengan firman Allah bahwa manusia diberi akal untuk mengelola bumi dan mengembangkan kebudayaan. Salah satu hal menarik adalah adanya kemiripan dalam pandangan kosmologi antara Mesoamerika dengan kebudayaan lain di dunia lama. Bangsa Mesoamerika percaya bahwa dunia ini diciptakan melalui kekuatan para dewa dan harus dijaga keseimbangannya melalui ritual. Walaupun berbeda dengan konsep tauhid dalam Islam, hal ini menunjukkan kesamaan bahwa manusia dimanapun selalu mencari jawaban tentang asal-usul dan tujuan hidup. Dalam Islam, semua pencarian itu bermuara pada pengenalan kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Bangsa Mesoamerika juga membagi waktu ke dalam siklus yang teratur. Mereka meyakini bahwa sejarah bergerak dalam lingkaran yang berulang, dengan masa kehancuran dan kelahiran kembali. Pandangan ini memiliki kesamaan dengan konsep siklus sejarah yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, walaupun dengan landasan pemikiran yang berbeda. Ibnu Khaldun melihat peradaban lahir, berkembang, lalu hancur karena faktor sosial dan politik. Sementara itu, bangsa Mesoamerika memandangnya sebagai kehendak para dewa dalam menjaga harmoni alam. Setelah kedatangan bangsa Spanyol, informasi tentang Mesoamerika mulai tersebar ke dunia lama. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa, kabar tentang piramida, kota besar, dan kalender Mesoamerika mulai mempengaruhi para sarjana. Dunia Islam yang pada abad pertengahan telah lebih dahulu unggul dalam ilmu geografi, astronomi, dan matematika, turut mencatat perkembangan baru ini melalui hubungan dengan Eropa. Beberapa manuskrip dari dunia Islam setelah abad ke-16 menunjukkan perhatian terhadap wilayah baru yang ditemukan bangsa Spanyol, termasuk Mesoamerika. Dari perspektif Islam, peradaban Mesoamerika menunjukkan bahwa Allah menebarkan manusia di berbagai belahan bumi dan memberikan mereka rezeki, kemampuan, serta kebudayaan. Walaupun mereka belum menerima risalah Islam, ajaran Islam memandang semua umat manusia sebagai ciptaan Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sejarah mereka dapat menjadi pelajaran bagi manusia tentang bagaimana kekuasaan yang besar dapat runtuh jika dipenuhi kezaliman atau penyimpangan. Peradaban Mesoamerika seperti Aztec misalnya, walaupun memiliki kota besar dan sistem pemerintahan yang kuat, runtuh ketika berhadapan dengan bangsa Spanyol yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada jumlah prajurit atau kemegahan bangunan, melainkan pada keberkahan dari Allah. Umat Islam dapat mengambil hikmah dari kisah ini bahwa setiap peradaban akan musnah jika meninggalkan keadilan, moral, dan kebenaran. Sejarah Mesoamerika merupakan bagian penting dari sejarah umat manusia. Dari peradaban Olmec hingga Aztec, mereka menunjukkan bahwa manusia dimanapun memiliki kemampuan untuk menciptakan kebudayaan tinggi. Warisan mereka berupa piramida, sistem kalender, tulisan hieroglif, dan karya seni hingga kini masih menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi. Dalam perspektif Islam, kisah Mesoamerika adalah tanda kebesaran Allah yang menunjukkan keberagaman peradaban di muka bumi. Para ilmuwan Muslim, meskipun tidak berhubungan langsung dengan Mesoamerika, telah membuka wawasan tentang luasnya dunia dan kemungkinan adanya bangsa-bangsa di luar pengetahuan mereka. Dengan demikian, sejarah Mesoamerika tidak hanya penting bagi bangsa yang menempatinya, tetapi juga bagi pemahaman umat manusia secara keseluruhan. Peradaban besar di Mesoamerika seperti Teotihuacan, Maya, Toltec, dan Aztec pada akhirnya mengalami kehancuran. Ada yang runtuh karena faktor internal seperti konflik politik, pemberontakan, dan keruntuhan ekonomi. Ada pula yang jatuh karena faktor eksternal, terutama setelah kedatangan bangsa Spanyol.
Bila kita meninjau dari sudut pandang Islam, runtuhnya peradaban ini dapat dipahami sebagai sunnatullah